Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa ba'd. Memufaqihna fiddin wa alhamdulillah. Semuanya apa kabar, semua sehat ya? Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita awali dengan bacaan basmalah. Ini berapa orang yang hadir? Selanjutnya ini ada capaian mata kuliah, yang mana pada kesempatan ini capaian mata kuliah kita adalah yang pertama mampu menjelaskan, dua menganalisis dan mempraktikkan ya proses mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. Jadi ini ada tiga ya, menjelaskan, menganalisis dan mempraktikkan. Dan nanti kita ada tugas praktik nanti ya dalam kuliah ini, itu akan dijadikan sebagai tugas untuk mahasiswa sekalian. Oke, sebelum kita lanjut mungkin kita perlu sedikit refleksi mengenai materi-materi sebelumnya. Masih ingat tentang materi-materi kita berkaitan dengan acara perdata, apa aja yang kita pelajari setelahnya sebelumnya? Ya. Anda berkaitan dengan gugatan. Gugatan itu apa? Ada yang bisa menjawab? Gugatan. Jadi sebelum pelaksanaan mediasi ini ada yang disebut sebagai gugatan. Apa itu gugatan? Tuntutan Ya. yang dari Jadi tuntutan ya. Jadi seorang itu membuka ke pengadilan, baru nanti masuk ke materi mediasi. Oke. Sebelum kita lebih lanjut ya membahas tentang mediasi ini, ya, mungkin perlu kita samakan persepsi dulu. Apa sebenarnya yang disebut dengan mediasi? Apa itu mediasi? Yang kalian pahami mediasi itu apa? proses penyelesaian Nah, proses penyelesaian sengketa. Ya. Itu yang lain ada? Masih kurang lengkap. cara penyelesaian sengketa melalui prosedur yaitu mengingat pengatur lebih lanjut dalam mediator. Ya, jadi kalau kita lihat ya dari beberapa pengertian ya, termasuk di sini kita lihat di Perma nomor 1 tahun 2016 itu ya, bahwa mediasi itu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan ya, seperti yang dikatakan si apa namanya itu tadi bahwa ini perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Jadi apa bedanya dengan penyelesaian yang lain? Jadi ini penyelesaian di luar ini ya, penyelesaian di luar pengadilan. Ya, artinya sebelum acara pengadilan itu dilaksanakan seperti itu, maka memang perlu adanya mediasi terlebih dahulu. Ya. Pada dasarnya mediasi ini kalau kita lihat ada Perma nomor 1 tahun 2016 ya, Perma nomor 1 tahun 2016 dan juga ada KIR ya, KIR pasal 130 dan LPG ya, LPG pasal 154. Kita semua sudah belajar tentang KIR dan LPG ini, namun ini merupakan sumber hukum acara perdata yang digunakan ya, sebelum merdeka sampai sekarang masih digunakan. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Ini juga merupakan salah satu dasar hukum berkaitan dengan mediasi ini. Ini berkaitan dengan administrasi dan sengketa.
kalau kita lihat Perma nomor 1 tahun 2016 itu, mediasi ini wajib. Ya, mediasi ini merupakan perkara yang wajib dilaksanakan dalam perkara perdata. Ya. Jadi ini yang membedakan ya, membedakan antara perkara perdata dengan perkara pidana. Kalau perkara perdata itu diwajibkan, ya, perkara perdata itu diwajibkan mediasi ini. Tapi kalau untuk pidana itu tidak. Ya, hanya beberapa hal yang memang yang khusus itu, ya, khusus yang itu diwajibkan untuk melaksanakan suatu mediasi. Karena pada dasarnya terlihat di sini bahwa pihak yang bersengketa itu minimal 2 orang. Kalau untuk pidana kan tidak, ya, kadang hanya yang bermasalah 1 orang seperti yang dan lain sebagainya, ya, sehingga itu tidak tidak diharuskan untuk mediasi. Tapi kalau untuk ini, untuk perkara perdata, ya, khususnya untuk perkara perdata itu memang diwajibkan minimal itu 2 orang yang bersengketa. Artinya ada yang satu pihak yang dirugikan, ada salah satu pihak yang memang merugikan. Ya, jadi ada 2 orang yang bersengketa. Prosesnya berapa hari? Berapa hari? 40 hari ya. Jadi dari awal proses awal mediasi itu diawali dengan pendatangan dan sebagainya itu sampai 40 hari. Ya. Jadi apabila nanti dalam waktu 40 hari ternyata belum selesai, namun masih ada kemungkinan ya, masih ada kemungkinan untuk berdamai seperti itu, maka boleh diperpanjang selama 30 hari. Boleh. Tetapi ini dengan catatan bahwa ada kemungkinan untuk berdamai seperti itu. Kita sebagai mediator sudah bisa menilai bahwa ini kalau dilanjutkan mungkin akan ada perdamaian nantinya seperti itu. Ini seperti kasus perceraian seperti itu kan. Ini kan termasuk bagian daripada hukum perdata. Dan nanti ketika dalam proses perdamaian ini ada kemungkinan untuk berdamai, maka boleh dilanjutkan dalam waktu 30 hari setelah 40 hari tadi. Itu ya. Oke. Ya, jadi prinsip mediasi itu ya, ada yang pertama adalah sukarela. Maksudnya gimana? Sukarela. Di sini kan dikatakan bahwa mediasi dilakukan atas kesepakatan atau itikat baik para pihak. Ya, jadi tidak ada paksaan dari pihak maupun dalam proses perundingan. Maksudnya gimana itu? Suka. Ya, suka. Ya. Artinya gini, sukarela yang dimaksud adalah bahwa perdamaian yang terjadi itu adalah kesepakatan dari kedua belah pihak, bukan paksaan daripada mediator. Ya, jadi sukarela. Jadi mediasi itu dilakukan atas kesepakatan ataupun itikat baik antara kedua belah pihak nantinya. Tidak boleh bahwa si mediator ini memutuskan bahwa ini harus berdamai seperti itu, tidak. Ya, jadi memang harus sukarela antara kedua belah pihak nantinya. Terus ada kerahasiaan. Maksudnya apa? Ya, jadi maksudnya adalah segala sesuatu yang diungkapkan dalam proses mediasi tadi sifatnya rahasia dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Ya, ternyata pas ini mediasi ini, ya kita ketemu nih ada beberapa alat bukti. Ya karena mungkin biasanya kalau orang mediasi kan terucaplah ataupun tidak sengaja mengucapkan sesuatu yang dia simpan seperti itu, yang dirahasiakan seperti itu. Ya. Dan ini nggak boleh, ya, tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk dalam persidangan nanti ketika memang mediasinya gagal seperti itu. Jadi rahasia, mediasi itu rahasia. Apa-apa yang ditemukan dalam proses mediasi itu tidak boleh dijadikan sebagai alat bukti. Ya, mungkin si penuntut ini kan kita contohkan dalam perceraian gitu kan, si istri ini menggugat suaminya karena mungkin selingkuh, tapi suaminya nggak mau ngaku seperti itu. Ya, ternyata ditemukan di proses mediasi ini yang suaminya mengaku seperti itu, dan itu tidak boleh dijadikan sebagai alat bukti karena itu dalam
proses mediasi tadi. Meskipun nanti berlanjut ya sampai selesai nanti, peradilan seperti itu. Itu ya. Terus yang ketiga adalah imparsial. Ya. Maksudnya bahwa mediator ini bersifat netral. Ya. Makanya kalau untuk memilih mediator itu tidak boleh ada sangkut pautnya dengan kedua belah pihak. Apakah saudaranya, ya bahkan tetangganya itu nggak boleh juga seperti itu. Karena nanti ketika yang dipilih adalah ada kaitannya dengan kedua belah pihak itu pasti nanti akan kemungkinan ada keberpihakan kepada salah satu pihak seperti itu. Jadi mediator yang dipilih itu adalah ya, mediator yang netral, ya mediator yang tidak berwenang memutus ataupun memaksakan kehendak nanti. Terus yang terakhir adalah pemberdayaan. Jadi para pihak itu diberdayakan, ya, untuk menentukan menjadi hasil kesepakatan tadi. Jadi itu kalau tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak, tidak ada pernyataan bahwa sepakat gitu, itu belum berhasil, belum dikatakan sebagai berhasil seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Sementara paham ya. Silakan diperhatikan baik-baik. Nanti mungkin kita akan ada sedikit kuis di akhir nanti. Ya, mudah kok. Kalau diperhatikan dengan baik apa yang saya sampaikan nanti bisa menjawab. Ya. Selanjutnya ini tahapnya, tahap proses mediasi itu harus serius kan? Bilangin ada kuis. Oke. Prosesnya ada 5 tahap ya. Yang pertama pramediasi. Ya. Pramediasi ini adalah hakim mewajibkan para pihak menempuh mediasi. Nah, yang kedua adalah pemilihan mediator. Ya. Kedua belah pihak itu harus sepakat dulu. Yang dipilih adalah mediator yang hakim ataupun non hakim. Jadi non hakim itu yang gimana? Ya, kita sebagai akademisi mungkin nantinya yang tersertifikasi, ya ikut pelatihan mediator, dan sertifikasinya ikut lain sebagainya nanti, maka itu boleh menjadi mediator di pengadilan. Dan yang kedua adalah hakim itu sendiri boleh. Termasuk advokat ya, ketika memang mereka sudah memiliki sertifikat mediator, itu boleh menjadi mediator. Gitu ya. Terus nanti mulai ada pertemuan awal, ya mediator ini menjelaskan prosedur membuat jadwal kapan. Jadi tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa ada 40 hari kalender pertemuan gitu kan. Ini bukan berarti bahwa setiap hari ada mediasi, enggak. Jadi itu jadwal jangka waktunya bahwa mereka dalam 40 hari itu boleh membuat jadwal kapan mereka ingin mediasi. Ya, jadi mediasi ini mungkin bukan sekali aja nanti, ya, ada beberapa kali pertemuan sehingga ketika ditemukan nanti kesepakatan maka tidak tahap ini tidak terjadi nantinya ada perdamaian seperti itu. Lalu sesi mediasi, disinilah ada perundingan antara kedua belah pihak yang dibantu oleh mediator. Dan terakhir ada kesepakatan ataupun gagal. Ya, disinilah yang menentukan bahwa apakah proses peradilan ini lanjut atau tidak. Ya, ketika dia gagal, maka lanjut. Artinya dia lanjut lagi ke persidangan nantinya. Apabila berhasil, maka wajib membuat akta perdamaian. Ya, inilah nanti yang bisa dijadikan sebagai alat bukti bahwa ternyata mediasinya gagal berhasil seperti itu. Gitu ya. Ya, lanjut ya. Ya, ini ya peran mediator atau kualifikasi mediator. Perannya yang pertama adalah dia fasilitator. Jadi dia hanya sebagai fasilitator. Ya, ingat kembali bahwa dia hanya tugasnya untuk membantu para pihak ya berkomunikasi secara konstruktif dan proaktif, produktif. Artinya dia hanya mengarahkan seperti ini, begini seperti itu. Ya, kemungkinan ada artinya memang seorang mediator harus ini juga harus orang yang cerdas begitu ya, bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan
pertanyaan yang memancing kepada kedua belah pihak sehingga mereka bisa mengungkapkan apa yang ingin disampaikan. Gitu ya. Terus ada katalisator, jadi mendorong timbulnya gagasan-gagasan kreatif untuk penyelesaian sengketa. Yang terakhir ada administrator, ya, sebagai hanya pengelola seperti itu, ya, mengelola yang namanya pertemuan mediasi secara tertib dan sistematis. Nah, ini kualifikasi mediator yang apa namanya itu yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa yang pertama dia harus bersertifikat mediator. Jadi tidak boleh ya, kecuali mungkin kalau untuk mediasi adat seperti itu ya. Kalau untuk mediasi adat biasanya ya ketua kampung itu bisa jadikan sebagai mediator. Tapi yang dimaksud di sini adalah mediator di pengadilan. Maka untuk mediator di pengadilan itu dia mesti ataupun harus mediator yang bersertifikat. Jadi bersertifikat mediator dari lembaga terakreditasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Terus yang kedua ada mediator hakim, ya. Jadi hakim yang ditunjuk ketua pengadilan. Tadi kan ada non hakim ya, non hakimnya tadi yang bersertifikat mediator tadi. Terus yang kedua mediator yang hakim, memang ditunjuk oleh pengadilan. Ya, terus mediator non hakim ya, seperti advokat, ingat ya, ada advokat, ada akademisi, ada profesional bersertifikat. Ya, ya, tentu ketiga-tiganya ini tetap orang-orang yang memang sudah terakreditasi ataupun bersertifikat dari lembaga terakreditasi Mahkamah Agung itu sendiri. Ya, advokat, apakah ketika advokat itu tidak tidak memiliki sertifikat boleh? Ya, belum tentu boleh seperti itu karena syarat utamanya adalah mereka bersertifikat mediator. Ya, akademisi gimana? Ya, itu juga nggak boleh juga ketika memang belum bersertifikat. Meskipun kita tahu ya bahwa ini adalah seorang profesor seperti itu yang sudah ahli dalam bidang pernikahan ataupun hal-hal sekitar syariah ini ya. Tapi ketika dia nggak bersertifikat nggak boleh juga, ya, nggak boleh juga menjadi seorang mediator di pengadilan. Terus tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan para pihak. Ya, konflik ini nggak boleh lagi ada nama itu keterkaitan dengan para pihak tadi. Apa untuk menjaga keberpihakan antara si mediator dengan kedua belah pihak tadi. Terus yang terakhir adalah wajib menjaga kerahasiaan proses dan hasil mediasi. Ya. Ya, memang harus ini ya, nggak boleh setelah itu gosipin, itu kan nggak boleh. Ya, itu nggak ini namanya tidak profesional seperti itu. Oke, terus ini di tahap akhir tadi, ketika mediasi berhasil, ya maka para pihak itu menandatangani kesepakatan perdamaian. Ya, jika mediasi berhasil, maka para pihak menandatangani kesepakatan perdamaian. Ya, maka mediator melaporkan keberhasilan kepada hakim. Ya, hakim menguatkan dalam bentuk akta perdamaian. Jadi selanjutnya akta perdamaian yang berkekuatan hukum tadi dapat dieksekusi. Nah, bagaimana kalau gagal? Ya maka mediator itu menyatakan bahwa mediasi gagal. Ya, dengan demikian nanti mediator bisa melaporkan kegagalan kepada hakim, ya terusnya hakim memeriksa nanti ya, dan proses persidangan dilanjutkan. Terakhir ini ada mediasi dalam perkara perdata, peradilan agama, ada perceraian, ada harta konogini, ya ini biasanya sering diselesaikan dalam mediasi peradilan agama. Ada anak, anak, dan ada waris ya, dan ekonomi syariah. Oke, pertanyaannya, kalau orang yang punya hubungan tanpa ikatan perkawinan itu boleh nggak bermediasi ketika ada ini? Ya, kita anggap seperti pacaran seperti itu, orang pacaran putus seperti itu boleh nggak dimediasi di pengadilan? Hah? Alasannya apa? Nah, bagaimana kalau seandainya mereka itu ketika di awal memulai hubungan itu mereka
ada kontrak. Ya, ada kontrak bahwa ada kesepakatan untuk melaksanakan suatu pernikahan seperti itu. Tidak boleh. Jadi ini ada ini ya, ada catatan bahwa ketika memang ada kontraknya resmi ya tetap boleh dimediasi. Tapi yang perlu kita ingat ini bukan ranahnya pengadilan agama. Ya, ranahnya apa? Antara dua pihak. Ini ranahnya pengadilan negeri. Artinya nanti ketika meskipun dia bukan berkaitan dengan pernikahan, tapi ketika dia ada kontrak kedua belah pihak, contohnya seperti ada kesepakatan untuk menikah seperti itu, sehingga si salah satunya mengerahkan segalanya untuk untuk si perempuan atau si laki-laki tadi, dan mereka merasa ada wan prestasi, ya, itu boleh dibuka seperti itu. Tapi dengan catatan ada kontraknya, ada kesepakatan di awal dan memang itu tertulis seperti itu. Ya, meskipun pada dasarnya ini bukanlah hal-hal yang memang lumrah terjadi seperti itu. Tapi ketika yang terjadi seperti itu boleh. Dengan catatan bahwa pelanggaran yang dilaksanakan itu tidak melanggar norma, ya termasuklah norma agama, norma kesusilaan dan lain sebagainya. Ya, contohnya mungkin ada kesepakatan untuk melaksanakan suatu hubungan suami istri, itu tidak boleh, karena itu melanggar norma kesusilaan seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke ini ya, evaluasi ya. Apakah mahasiswa paham? Ini kita ada kuis. Nah, di sini silakan coba di scan. Ada 10 pertanyaan, nanti saya langsung lihat skornya ya. Kita beri waktu sekitar 3 menit lah cukup Pak. Atau 1 menit pun cukup, karena itu paling mudah. Silakan. Selesai ya? Ada penugasan nantinya, ya. Jadi tugasnya adalah silakan buat video simulisasi tahap awal mediasi. Jadi mahasiswa sekalian sebagai mediator nanti buat satuan aja, buat video seperti ini. Simulasi bahwa sekalian sebagai mediator cukup tahap awalnya aja. Ya, sampai perkenalan kedua belah pihak seperti itu. Ya, tidak perlu sampai terakhir, sudah cukup tahap awal mediasi, yang mana seperti contohnya memperkenalkan kedua belah pihak. Perkenalkan bila seperti itu. Saya adalah mediator dan hakim seperti itu, dan ditunjuk oleh Bapak Ibu sekalian akan menjadi sebagai mediator pada proses mediasi seperti ini. Jadi itu cukup tahap awalnya saja, tidak perlu sampai memediasi kedua belah pihak seperti itu. Bisa dipahami ya? Baik ya. Nanti juga akan saya kirim di Google Classroom sebagai memperkuat bahwa kita ada tugasnya. Ya, tugas berkaitan dengan video simulasi tahap awal mediasi. Demikian mahasiswa sekalian untuk pertemuan kita. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Demikian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.